Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jadi saya akan sedikit cerita ya tentang masa kecil saya. Jadi ya kelihatannya nggak penting ya, tapi pengen sharing aja itu. Jadi waktu kecil saya itu tipe anak yang nakal ya waktu kecil. Ya kalau waktu kecil bukan aib lah. Jadi saking nakalnya saya itu terkenal di blok saya. Blok itu bukan satu desa ya. Jadi di desa itu ada blok ya. Ada blok tempat saya itu Bojonegoro, terus ada blok Ciliwung, Rorong Sunda, blok Cianjur, terus blok Wadok, terus blok Umbul Jengkol. Nah, di blok saya itu namanya Bojonegoro, isinya orang-orang Jawa. Nah, di blok Bojonegoro itu saya tuh terkenal dari ujung belah Ngetan sampai ngidul kulon. Nah itulah. Jadi sampai dari ujung sampai ujung saya tuh terkenal sebagai anak yang nakal waktu kecil. Ya nakalnya anak kecil apa sih? Tapi ya saya sangat nakal banget dulu. Karena sebelah rumah saya kan warung ya. Jadi di warung itu kalau ada orang yang beli, biasanya saya lempar pakai batu. Dan ada beberapa yang kena kepalanya sampai berdarah. Jadi luar biasa saya nakalnya. Terus saya cuma ingat waktu saya kelas 2 SD atau kelas 1 itu ada mbak-mbak yang dulu kelas 6 SD naik sepeda jengki baru. Terus saya masukkan kayu di ruji itu di roda. Akhirnya beberapa rujinya itu patah. Lalu mbaknya nangis. Jadi ya luar biasa lah kenakalan saya, tapi ya jadi cerita aja. Makanya kalau ada orang yang sudah lama gak ketemu dengan saya, terakhir ketemu waktu kecil terus lihat saya sekarang, yang diinget waktu kecil saya dulu. Aman ki biyen nakal rairam gitu. Nakal banget. Tapi alhamdulillah sekarang ya nggak suka ngelempar batu juga sekarang. Nah, terus saya waktu kecil tuh pernah hampir meninggal. Jadi waktu itu posisi lebaran ya. Nah, jadi entah kenapa saya itu bermain di ledeng. Kalau di tempat saya itu ledeng. Apa sih, sier? Ya tempat apa ya? Bukan sungai sih. Dam. Ya itulah pokoknya ledeng. Tapi agak besar. Nah, ketika pada saat itu ada saudara saya yang dari Bandar Jaya, ada yang dari Muara Enim datang ke liburan kan, lebaran. Nah, ada saudara saya juga itu yang sepupu saya yang dua cewek itu yang dari Bandar Jaya sama Muara Enim. Ya di dekat ledeng itu. Nah, saya waktu itu cuci muka. Nah, ternyata saya kepleset di ledeng itu. Karena waktu itu saya masih kecil ya, umur berapa tahun saya lupa, saya nggak bisa berenang. Saya masih keinget, saya tenggelamnya itu keinget. Jadi gini aja, ngapung tenggelam gini, kentir lah bahasa Indonesia. Kentir apa sih? Ke bawah arus. Lalu saudara saya itu yang dari Muara ini teriak aman kanyut itu. Akhirnya lalu ada bude saya langsung lari masuk ke ledeng lalu nolong saya. Itu kalau sepupu saya yang dari Muara ini nggak teriak, mungkin saya sampai sekarang udah meninggal. Jadi saya sangat bersyukur sekali ya. Jadi nggak ada video ini kalau saya dulu meninggal. Nah, terus ya, banyak sih kejadian yang seru di waktu kecil. Kalau diceritakan mungkin saya bisa nulis novel sampai ratusan halaman. Nah, jadi waktu kecil saya juga lihai dalam main kelereng. Bahasa Jawanya ketis lah. Jadi awalnya itu saya tidak punya kelereng, saya minjem sama teman saya, lalu saya main menang, lalu saya balikin. Nah, dalam kurun waktu pada saat itu liburan di desa saudara. Nah, di desa itu saya liburan kurang lebih 2 minggu kurang, tapi saya bisa mengumpulkan kelereng sampai ratusan karena saya menang. Jadi saya pernah bawa kelereng 5 menang puluhan, hampir 100. Sampai saya itu nggak boleh main sama teman-teman saya kan mainnya pakai jari tengah. Nah, terus nggak boleh pakai jari tengah karena ketis kan, karena lihai. Lalu pakai jari telunjuk.
jari tunjuk masih lihai, jari manis masih lihai, jentik, kelingking masih lihai. Akhirnya saya nggak boleh main. Lalu akhirnya saya main di blok lainnya, blok Umbul Jengkol. Nah, tempat saya kan Bojonegoro, di Umbul Jengkol. Main sana saya masih menang, akhirnya saya nggak boleh main juga. Lalu saya main di desa sebelah, desa Tegaloso. Nah, di Tegaloso ini, desa sebelah, akhirnya saya menemukan lawan yang cukup lihai. Saya kalah. Tapi lama-kelamaan, alhamdulillah saya agak bisa ngimbangi ya. Akhirnya ya menang, ya terkadang kalah, terkadang menang gitu. Lalu saya juga, karena kelereng saya banyak ya, akhirnya saya jual kelereng saya. 100 rupiah tuh 5 kelereng kalau nggak salah. Jadi kadang saya jual sama mbah-mbah kantin, masih saudara saya juga, namanya Mbah Sagia. Orangnya masih hidup alhamdulillah sampai sekarang. Saya jual kelereng tuh bisa untung waktu itu ribuan atau puluhan ribu itu waktu kecil itu, karena kelereng saya banyak. Kalau ditumpuk itu 1 tampah atau 3 tampah waktu itu, jadi luar biasa banyak. Ya itulah waktu kecil. Terus terakhir ya, singkat saja, nanti mungkin kalau ada part 2 ya nanti part 2. Terus saya waktu kelas 6 SD, saya masih ingat, saya itu pernah azan zuhur jam 11 siang. Jadi saya kan waktu dulu kalau hari Senin sampai Kamis itu kan waktu pulang sekolah kan hampir jam 12 ya. Makanya ketika saya pulang sekolah langsung ke masjid, langsung azan. Nah, pada saat itu hari Sabtu tuh ternyata pulangnya jam 11. Nah, saya tuh ngeliat jam, tapi saya ngeliat jarum panjangnya aja. Saya ngeliat jarum panjangnya aja kan. Saya ngeliat jarum panjangnya ya di deket 12 itu kan. Tapi jarum panjangnya jam 11. Lalu saya azan lah dengan PD-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada saudara saya masuk dari pintu masjid. Hei man, namanya Siwok Kasiman. Alhamdulillah orangnya masih hidup sekarang. Didelok jami piro saiki. Saya lihat, astagfirullahaladzim, jam 11 ternyata. Saya azan jam 11 siang. Akhirnya karena saya malu, saya langsung pulang ke rumah. Nah, ternyata dapat kabar orang-orang yang lagi kerja di sawah itu pulang karena dikira sudah zuhur. Tapi firasat mereka kayaknya belum zuhur loh, tapi kok udah azan itu. Jadi saya itu memulangkan orang yang sedang bekerja di sawah. Kayaknya waktu itu masih tandur apa gejik ya, di saudara saya namanya Alik Tanem, orangnya masih hidup. Jadi sampai orang tuh pulang gitu. Lalu saya setelah kejadian itu saya nggak ke masjid sampai 1 minggu lah, karena ya malu lah, walaupun anak SD kan, tapi ya saya masih punya malu waktu itu. Ini batunya habis apa ya? Nah, ternyata belum. Nah, ternyata pada saat itu di masjid saya ada pengajian malam. Nah, akhirnya saya setelah seminggu kemudian saya memberanikan diri untuk datang ke masjid. Ya saya sambil malu-malu kan, nyumput, khawatir diolokin orang gitu. Waalaikumsalam. Iya. Nah, jadi saya khawatir diolokin orang. Woi, mana adzan jam 11 dulu. Akhirnya saya nyumput di pojokan masjid. Lalu ternyata guru ngaji saya namanya Lek Slamet, orangnya masih hidup, merangkul saya. Udah toh, cuma gitu aja, masa nggak ke masjid lagi? Ya, itu wajar, tapi itu malah bagus itu kayak gitu. Ya, saya dimotivasikan sama Lek Slamet. Lalu akhirnya setelah itu saya ya berangkat ke masjid lagi, saya azan lagi seperti biasa. Ya alhamdulillah lah. Jadi itu ya sedikit kisah saya waktu kecil. Mungkin nanti kalau masih ada kisah lagi saya ceritakan di lain waktu, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.